Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program podcast SD Anak Mas Ramadan Berkilau. Masya Allah, seperti biasa nih Ustaz Fauzi, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat terus ya. Nah, gini nih Ustaz, alhamdulillah nih dari penghujung Ramadan tentunya nih anak-anak atau orang tua mungkin yang ada di rumah nih Ustaz sudah nggak sabar mudik nih Ustaz. Kan tentunya sebelum mudik nih ada apa namanya? Ada ritual atau bukan ya, seperti kebiasaan rame-rame kumpul di lapangan nih, seperti sholat Id nih Ustaz. Nah nih Ustaz, mohon, penjelasan Ustaz terkait dengan sholat Id, mungkin dari hukumnya atau nanti tuntunan-tuntunannya Ustaz. Tafadhol Ya, Ustaz. barakallahu fiik. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Jadi, sholat Id ini hukumnya wajib sebenarnya lebih kuat. Ya, Wajib pendapatnya Ustaz. para ulama. Ya, bagi setiap muslim, ya, bagi setiap muslim, ya. Jadi semua kita datang ke lapangan di hari raya Idul Fitri dengan bertakbir, Pak Amin. Dari rumah nih Ustaz berarti Dari Ustaz? rumah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Wallahu akbar, akbar. Allahu akbar, walillahil Walillahil hamd. hamd. Jadi dengan suara yang dikeraskan gitu. Jadi pergi ke tanah lapang. Ya, kalau nggak hujan. Ya. Kalau Mudah-mudahan. misalnya hujan di masjid. Jadi ini semuanya. Bahkan juga, ya mohon maaf ini juga wanita yang haid juga demikian. Dianjurkan untuk pergi ke tanah lapang. Ya, melakukan ibadah, ya sholat Id Ikut juga berjamaah. Ustaz? Yang haid Iya, Ustaz? yang haid ikut juga. Ikut sholat juga? Enggak ikut sholat sih, Ke ikut ke lapangannya tanah aja? Oh, ke lapangan. lapangannya aja. Ya, untuk syiar. Heeh. Menunjukkan kebahagiaan pada hari raya Idul Fitri Idul tadi. Fitri. Ya, ya. Nah, teman-teman sekalian ini juga, yaitu apa yang perlu juga diperhatikan, yaitu harusnya mandi. Mandi, kemudian karena kita di Idul Fitri, sebelumnya kita puasa, kan Iya. sebelum Ramadan puasa Heeh kita, heeh, bener Ustaz. maka dianjurkan kita makan sebelum berangkat itu. Oh, Biasanya ibu kita, ya, opor Ustaz nih Ustaz ya ya. Masya Allah nih. makan dulu, nanti sambil ngantri mandi, barangkali kamar mandinya cuma satu, ngantri, Ah, ya, sempat sebelah. Habis itu, ya sudah itu mandi, kemudian pakai pakaian yang paling bagus tentunya. Ya, kalau karena baju kita, baru gimana Ustaz? ya, baju baru tambah lagi, boleh Masya Allah, lagi, baru kan boleh gitu. nih. Nah, itu. Nah, lalu apa? Sudah siap-siap. Nah, biasanya ya ayah biasanya yuk takbir yuk. Ya, jalan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seterusnya sampai nanti di tanah lapang. Berhenti kemudian sampai di tanah lapang, kemudian biasanya di tanah lapang sambil menunggu, ya biasanya imam sambil menunggu yang lain itu bertakbir terus ini Masya bertakbir. Allah. Kemudian juga nanti kalau pulang kita kalau upayakan kalau bisa kalau ada jalan lain Iya keluar, Ustaz. ya ada apa namanya pulangnya melalui jalan yang lain teman-teman. Ya, ini misalnya jalan yang ini, nanti kita pulang lewatnya jalan yang lain. Muter aja di lapangan Ustaz, Ya, Kak, rumahnya dekat lapangan. betul ya. Dan dianjurkan kalau kalau dekat sih, kalau dekat tuh perjalanan kaki. Nah, Misalnya jaraknya ya hanya berapa ratus meter misalnya, setengah kilo misalnya, aduh enak jalan kaki. Ya, itu biasa kita lakukan juga ya. Masya Kita Allah. itu kalau seandainya tidak hujan. Kalau hujan ya di masjid. Ini lebih utama di lapangan Ustaz. Lebih utama di lapangan. Karena memang sebagai bentuk syiar. Ya, syiar. Itu kita menunjukkan bahwasanya kita sedang diberikan karunia kegembiraan oleh Allah Subhanahu Iya, wa Masya taala. Allah. Nah, terkait mandi nih Ustaz. Tadi Hmm. Ustaz sampaikan mandi nih, kan mandi dulu nih. Apakah mandi hari raya Id ini sama dengan mandi hari Jumat nih Ustaz? Mandi sama dengan hari Jumat. Ya, sama, yaitu mandi besar seluruhnya ya. Oh, Jadi seperti itu ininya. Dan sampai apa namanya? Udah bersih-bersih kemudian dia berangkat ya. Berangkat. Sampai di ini. Nah, ini tata caranya sekarang ini. nah tata Di cara Ustaz. salat itu tidak ada adzan dan qomat, tidak ada. Kalau di lapangan, sholatnya teman-teman sekalian, nggak perlu sholat tahiyatul masjid. Karena bukan masjid ya. Betul Ustaz. Nggak ada tahiyatul lapangan. Nah, nggak ada sholat sunnah sebelumnya dan setelahnya.
Jadi kalau kita akan dilihat ada orang yang sholat, wah ini sholat apa itu? Karena Nah, Nabi hanya mengerjakannya sholat id saja. berarti begitu sampai lapangan duduk aja langsung Ya, Ustaz sebelum sholat itu. Oh, gitu. ya. Kemudian sholat id itu mulai apa? Bagaimana caranya? Nah, teman-teman nih agak beda sedikit nih. Nah, Ustaz coba Ustaz. Yaitu takbiratul ihram, ya Tuh. Allahu Akbar, ya 1 kali. Kemudian setelah takbiratul 7 kali. Baca Allahu Allahu Akbar. Akbar, Allahu Akbar. Biasanya imam tuh hitungnya di tangannya ini deh hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, takbir ini Ustaz, yang dibaca apa Ustaz? Yang Nah, dibaca nih. boleh yaitu membaca apa namanya subhanallah walhamdulillah atau sama sekali tidak ada bacaan. Ini cuma takbir saja. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar ini. Boleh dengan ini, tapi yang paling itu tidak ada membaca apa-apa. Tidak ada baca-baca. Kemudian setelah takbir ya, tambahan terus sebanyak 7 kali ya. Sebelum membaca Al-Fatihah boleh mengangkat tangan ketika ya apa namanya? Membaca iftitah, lalu kemudian ta'awudz bismillah. Lalu kemudian ya apa namanya? Membaca Al-Fatihah. Tadi di tabir itu tabir yang itu namanya zawaid. Zawaid itu artinya tambahan. Yang 7 itu Ustaz. Ya, tambahan. Zawaid itu artinya tambahan. Terus kemudian teman-teman kalau tadi ditanyakan Pak Amin apa aja subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh seperti itu atau subhanallah wa bihamdi. Jadi tidak ada ini. Itu ada hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi tapi tidak mesti. Ya, tidak mesti dibaca. Kemudian biasanya di rakaat pertama membaca yaitu surah Al-A'la. Surah Al-A'la ya Ya, imamnya, betul. biasa imam seperti itu. Di rakaat kedua, nah kan sudah di rakaat kedua ini teman-teman. Jadi setelah takbir intikal namanya. Yaitu bangkit dari sujud ke ke rakaat kedua nih, mau rakaat kedua nih. Itu intikal pindah satu sudah Allahu Akbar, kemudian setelah itu imam ya nambah lagi bacanya 5 kali tapi dia bukan 7 kali, 5 kali. Nah, kemudian membaca bismillah, kemudian Al-Fatihah, kemudian bismillah, kemudian baca surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Udah selesai. Kemudian salam. Udah seperti itu ini ya. Itu salat. Nah, kalau gini Ustaz. Misalkan nih kita ketinggalan rakaat, bukan rakaat saja, takbir Ustaz. Imam sudah dapat 5 kali takbir. Kita baru datang nih Ustaz. Gimana nih Ustaz makmum nih Ustaz? Disempurnakan aja. Ya, disempurnakan artinya mengikuti imam. Sama seperti kita udah ketinggalan ini. Iya. Ya. Kalau misalnya apa namanya masih sempat nih imam belum baca Al-Fatihah, yaitu ditambahnya 5 sudah. Tapi kalau sudah imam baca Al-Fatihah ini aja. Sedapatnya aja berarti dapat 2 ya udah gitu Ya, tuh. sudah. Oh gitu, masyaallah. Ya, memang khilaf sih di antara ulama itu ini ya. Yaitu kita membaca itu. Nah, teman-teman sekalian ya. Jadi setelah itu mendengarkan khutbah. Nah, yang itu mendengarkan khutbah. Nah, teman-teman sekalian. Mendengarkan ini boleh ditinggal atau tidak nih Ustaz? Atau wajib nih Ustaz ini? Ya, sebenarnya sebaiknya sebagai syiar itu ya, yaitu mendengarkan sampai selesai. Tapi kalau ada yang udah keperluan boleh dia meninggalnya. Gitu. Ya. Jadi memang lebih utamanya didengarkan Ustaz ya. Betul itu. Ya, berarti insyaallah ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ini apa namanya informasi atau ilmunya terkait dengan sholat Idul Fitri ya. Masya Allah teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Ustaz sudah menyampaikan terkait dengan ilmu atau tadi tuntunan terkait dengan sholat Idul Fitri. Semoga teman-teman dan pemirsa yang di rumah bisa mempraktikkan nanti ya kita sholatnya dengan baik. Demikian podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.